Potensi sumber daya alam. Kehutanan. Indonesia memiliki berbagai jenis hutan, seperti hutan sabana, hutan lumut, hutan hujan tropis, hutan hujan pegunungan, hutan hujan mangrove, hutan hujan musim, dan lainnya. Berikut ini uraian jenis hutan yang ada di Indonesia. 1. Hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis, atau sering juga ditulis sebagai hutan hujan tropis, adalah bioma berupa hutan yang selalu basah atau lembab yang dapat ditemui di wilayah sekitar khatulistiwa, yakni kurang lebih pada lintang 0 derajat sampai dengan 10 derajat ke utara dan ke selatan garis khatulistiwa. 2. Hutan musim. Hutan musim atau monsoon forest adalah hutan yang dipengaruhi oleh penggantian musim. Tanaman yang tumbuh di hutan ini umumnya terdiri atas satu jenis saja. Atas hal tersebut, maka hutan musim sering disebut juga dengan hutan homogen. 3. Hutan hujan pegunungan. Hutan pegunungan atau hutan montana adalah salah satu formasi hutan tropika basah yang terbentuk di wilayah pegunungan. Salah satu cirinya, hutan ini kerap diselimuti awan, biasanya pada ketinggian atap tajuk. 4. Hutan sabana. Sabana adalah padang rumput yang dipenuhi oleh semak atau perdu dan diselilingi oleh beberapa jenis pohon yang tumbuh menyebar, seperti palem dan akasia. Sistem biotik ini biasanya terbentuk di antara daerah tropis dan subtropis. 5. Hutan rawa. Hutan rawa adalah hutan yang tumbuh dan berkembang di wilayah yang selalu tergenang air tawar, atau secara musiman wilayah hutan yang selalu tergenang air tawar. 6. Hutan mangrove. Hutan mangrove adalah hutan yang terdapat di daerah pantai yang selalu atau secara teratur tergenang air laut dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut, tetapi tidak dipengaruhi oleh iklim. 7. Hutan gunta. Gambut adalah sejenis hutan basah berdaun lebar yang menepati tanah yang terendam air, sehingga mencegah berdaunan dan kayu terkomposisi sepenuhnya dan membentuk lapisan gambut yang bersifat asam ambut. 8. Hutan lumut. Hutan lumut adalah hutan yang hanya ditemui oleh padang lumut. Hutan ini tumbuh di daerah pegunungan atau pegunungan yang memiliki ketinggian 1.500 hingga 3.000 meter dan berudara lembab. B. Kelautan. Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan sebutan negara maritim. Wilayah Indonesia sebagian besar berupa perairan dengan luas laut 5,9 juta km. Indonesia juga negara nomor 2 dengan garis pantai terpanjang, yaitu 95161 km setelah Kanada Arianto 2020. Oleh karena itu, Indonesia juga memiliki sumber daya kelautan yang melimpah. Indonesia memiliki laut yang luas dan potensi yang tinggi. Hal ini meliputi hujan mangrove. Dari luas hutan mangrove dunia, terumbu karang 18% dari luas terumbu karang dunia dan padang lamun. Potensi sumber daya kelautan Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu potensi SDA kelautan yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Potensi SDA kelautan yang dapat dipengaruhi Renewables Resources terdiri atas potensi kelautan, hutan mangrove, dan potensi bioteknologi. Potensi SDH yang tidak dapat diperbarui seperti tambang dasar laut berupa aluminium, mangan, tembaga, dan sebagainya. 1. Potensi hutan mangrove. Hutan mangrove adalah hutan yang terbentuk di sepanjang pantai eksternal pada daerah tropis yang dipengaruhi oleh pasang sektor air laut. Hutan mangrove bermanfaat dari segi fisik, pengobatan, ekonomi, dan biologis. 2.
Perikanan. Potensi SDH yang dapat diperbarui beberapa potensi perikanan terbesar di keseluruhan pesisir wilayah Indonesia. Potensi yang tinggi ini baik dari jenis keanekaragamannya hingga jumlahnya. 3. Potensi lamun. Lamun merupakan tumbuhan yang sepenuhnya sudah beradaptasi dengan terkenalnya air laut. Lamun ini dapat mencapai kedalaman 4 meter pantai dengan lumpur, pecahan karang, kerikil, dan pasir merupakan daerah tumbuhnya lamun. 4. Terumbu karang memiliki berbagai manfaat dari segi sosial, ekonomi, dan ekologis. Terumbu karang yang dijadikan sebagai sumber penghasilan bagi nelayan merupakan manfaat secara sosial ekonomi. C. Pariwisata. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan dengan berbagai suku, bahasa, ras budaya, agama, dan berbagai macam keindahan alam yang dapat dinyampai. Keberagaman yang ada di Indonesia menjadi salah satu negara yang kaya akan budaya. Dengan keberagaman yang ada, Indonesia menjadi negara dengan tujuan pariwisata setiap tahunnya. D. Tambang. Indonesia merupakan salah satu negara yang terletak dalam kawasan Ring of Fire. Posisi Indonesia yang terletak di pertemuan lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik menjadi Indonesia memiliki banyak gunung berapi. Magma yang keluar dari perut bumi pada wilayah Ring of Fire mengandung berbagai logam berharga. Oleh karena itu, Indonesia menjadi salah satu negara dengan potensi bahan tambang yang melimpah. 3. Minyak bumi. Minyak bumi adalah sumber daya alam yang tersimpan di bawah permukaan bumi dan bentuk cairan atau gas. 4. Batu bara. Batu bara adalah salah satu bahan bakar fosil. Pengertian umumnya adalah batuan sedimen yang dapat terbakar, terbentuk dari elemen organik utama, adalah sisa-sisa tumbuhan dan terbentuk melalui proses pemubaran, yakni secara ringkas dalam 2 tahapan, yaitu tahapan diagenik atau biokimia dan tahapan malihan atau geokimia. 3. Nikel. Nikel adalah unsur kimia metalik dalam tabel periodik yang memiliki simbol Ni dan nomor atom 28. Nikel adalah logam berwarna putih keperak-perakan sedikit seburat keemasan. Nikel termasuk logam transisi dan memiliki sifat keras serta ulet. 4. Biji besi. Biji besi adalah cebakan yang digunakan untuk membuat besi gubal. Biji besi terdiri atas oksigen dan atom biji yang berkaitan bersama dalam molekul. Besi sendiri biasanya didapatkan dalam bentuk magnetik, hematik, kohit, limonit, atau siderit. 5. Bauksit. Bauksit adalah biji mineral yang sebagian besar terdiri dari aluminium oksida dan hidroksida bersama dengan sejumlah kecil besi hidroksida dan mineral lempung. 2. Persebaran sumber daya alam Indonesia. 1. Hutan hujan tropis tersebar di Pulau Sumatera, Papua, dan Kalimantan. 2. Hutan musim tersebar di Jawa dan Nusa Tenggara Tengah. 3. Hutan hujan pegunungan tersebar di Sumatera, Kalimantan, Papua, dan Sulawesi. 4. Hutan sabana tersebar di Surabaya, Flores, dan Timur. 5. Hutan rawa tersebar di pantai timur, Papua, Sumatera, dan Kalimantan. 6. Hutan mangrove tersebar di Sumatera, Bali, Kalimantan, Jawa, Maluku, dan Papua. 7. Hutan sambut tersebar di Papua dan Riau. 8. Hutan lumut tersebar di Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Papua. B. Kelautan berhubungan dengan laut dan kegiatan di wilayah laut yang meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan laut termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kesimpulan dari materi potensial sumber daya alam atau SDH adalah segala sesuatu yang ada di dalam alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia.
Sumber daya alam Indonesia sangat bagus dan banyak bidang yang menguntungkan Indonesia dari sumber daya alamnya. Misalnya, dalam bidang perkebunan, perikanan, pertambangan, dan masih banyak lagi.